Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to podcastnya Lima Jawara. Dari kita Lima Jawara Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcastnya Lima Jawara Betawi. Oke, aku di sini penasaran banget nih sama Lima Jawara yang berawal dari 5 orang jadi 2 orang. Wah, bagaimana? Kenapa sih? Ada apa? Kok bisa berkurang dari 5 jadi 2? Oke, kita tanya dulu ke Bang Ari deh. Ini jawabnya Ini sebenarnya nggak ada settingan. Abang jelasin lu nggak ada settingan. Ini emang iya. benar-benar Ini aku real. aku nanya ini karena aku kepo banget. Soalnya kan pasti penasaran dong. Karena apa? Dari 5 jadi 2, harusnya ganti nama dong, ya nggak sih? Harusnya ganti nama jadi 2 juara harusnya kan? Kan pertama kan 5 berkurang 3 jadi 2 kan? Harusnya 2 juara, kenapa tetap 5 juara? Jawara. Iya, Jawara ya. Iya. Nah, kayak gitu maksudnya. Ya maaf ya, mulutnya emang rada-rada belepotan. Jadi aku pengen tahu tuh kenapa, terus apa sebabnya, dan kenapa kalian gak ganti jadi 2 Jawara aja? Mohon klarifikasinya. Mohon klasifikasinya. Ya begitu belepotan. dari mana ngomongnya nih ya? Apa ya sebenarnya Ini ngomongnya jujur sama Jujur. jujur ya? jujur apa adanya. Harus jujur ya kan. Kalau nggak jujur nanti jadinya fitnah kan. Betul. Sebenarnya kemarin mah kita nutup-nutupin ya. Cuman akhirnya penonton jadi banyak. Iya, pada kepo, banyak yang nanya juga. Benar, memang awalnya kita berlima, terus sekarang jadi 2 kan. Nah, iya terus Ini mau ditanya kronologinya gitu, penyebabnya, sebabnya. terus kenapa? Pokoknya dijelasin sejelas-jelasnya deh sama kita. Soalnya kayak gimana ya? Kepo juga sih. Kenapa bisa berkurang gitu? Ya pertama ya yang namanya organisasi, grup, perkumpulan atau majelis taklim itu kan pasti ada aja masalahnya ya. Pasti aja, jangankan di hal urusan dunia ya kan, urusan akhirat aja kadang masih pada bekia-kiaan tuh kalau bahasa Betawinya dah. Nah, ya udah terpaksa gue juga harus cerita kali ya, karena udah banyak pertanyaan juga. Ini banyak juga dari luar ya Bang ya. Banyak yang dari luar tuh kayak pengen ngeringsek nih gimana caranya nih 5 Jawara tuh hancur gitu ya. Ya, berkelah. Iya. Tapi kita masih berdiri gagah. Semangat lah. Ya udah langsung aja mungkin biar nggak makan waktu. Iya betul. Pertama awal kita berlima, terus kita jadi berdua. Pertama itu yang ngilang itu Herman. Ya. Kenapa keluarnya? Dia sebagai Cang Hilangnya Itung. kenapa? Jadi ya? kronologinya kayak gini. Waktu itu kita ada palang pintu. Yang memanggil palang pintu ini datang kemarin tuh sekitar jam 11 atau jam 12 malam gitu, ya kan? Buat nyuruh main palang pintu pagi. Udah besok. Iya. Udah besok. Terus? Nah, cuman dia minta dari timnya dia nih yang main, minta diajarin dulu. Oke, udah diajarin dah tuh ya kan. Diajarin, cuman nggak dapet. Akhirnya ini nggak bisa ini, soalnya udah besok pagi, udah pakai yang ada aja. Gitu. Akhirnya ya udah, tapi tetap 2 orang dari gua harus main ya. Ya udah kalau kayak gitu. Nah, akhirnya disetting kan. Nah, kita kan udah ada pasang-pasangan ini palang pintu. Kayak dialog sama dialog tuh gua sama Bang Hasan lah ya, Bang Hasan. Terus silatnya itu Daus sama Ucup.
biasanya yang udah klop nih. Nah, Cang Ipan waktu itu udah ngomong memang dia nggak bisa dia besok Ada itu. cara paham pintu lain. Nah, Herman posisinya ada di sini. Cuman dia pada saat itu oke aja gitu. Fine. Nah, karena kalau kita mau setting Herman dengan Ucup kan harus disetting lagi kan. Lama Biar lagi. dapat. Iya, sedangkan Karena Herman bisa. belum bisa lah dipasangin sama Ucup gitu, harus disetting dulu. Itu kan makan waktu lagi. Nah, yang ada aja udah. Daus ikut gak sih Cup waktu itu? Daus waktu itu ikut. Ikut kan. Nah, akhirnya kan yang udah jadi ya Ucup sama Daus. Akhirnya dia dong kita ajak ya kan. Nah, pas besok kita selesai main palang pintu, kita panggilin Herman tuh di grup, itu nggak nyaut gitu. Ternyata dia di situ ngambek ya kan. Terus ada omongan juga, kata dia kalau dapat job palang pintu, kalau nggak main semua mendingan nggak usah main sekalian semuanya gitu. Cuman kata dia kata Herman Ya. begitu. Cuman kan kita kan gini ya kan Herman enak kerja, ada penghasilannya ya kan. Kan yang lain kan lumayan kan. Kalau harus kita batalin kan rezeki dia jadinya kagak dapat, yang tadinya dapat jadi nggak dapat. Di sini mah kita pakai sistem kedewasaan aja gitu ya kan. Udah tuh terus jadi ngilang. Iya. Nggak ada kabar. Nah, sampai Ipan pun Yang ngikut gitu, seakan-akan kebawa dengan si Herman ini gitu. Ya kita mah profesional aja ya kan. Ya kalau lu masih hadir ke saung, ya gua anggap masih bagian saung. Kalau lu nggak nongol-nongol ya udah, gua diemin aja gitu. Nah, berjalan berapa bulan, Bang Hasan nih mundur. Gara-garanya itu waktu itu kita mau bikin film untuk dilombain. iklan. Ya pokoknya mau bikin film. Nah, di film itu kan ada iklan dulu tuh. Nah, sedangkan gue di sini kan peran utamanya gua, Ucup ya kan, Polyumi. Nah, dia bikin iklan tapi di situ nggak ada guanya, peran utama. Jadinya siapa aja? Yang ada Ucup, Upi, Upi ada ya? Ada. Sama Bang Hasan ya kan. Pakai topping dia ya. Nah, tahu-tahu tuh iklan udah jadi, terus langsung di-share yang punya acara. Dia komen bagus. Nah, akhirnya sebagai tim kan gua komen, kok nggak ada anehnya gitu ya kan. Ucup dah tuh jelasin panjang lebar bla 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 bla. Nah, buat nunjukin sikap gua bahwa kalau dalam tim itu harus musyawarah atau konfirmasi atau koordinasi dulu sebelum melakukan apa-apa ya kan. Perlunya di situ. Nah, di sini kan nggak ada konfirmasi sama sekali. Akhirnya gue mutusin, yaudah gue nggak main di film itu gitu, cari pengganti aja. Kan banyak tuh dari tim TJP ada, terus temen-temennya dia juga banyak. Nah, dia di situ nggak mau. Sebenarnya gue nggak ada masalah apa gitu. Intinya gue nggak main aja di film itu gitu, cari pengganti gue aja. Tahu-tahu dia ngambek, terus dia nyari pemain dari luar buat bikin tuh film, diganti semua sama dia. Terus tahu-tahu dia keluar grup. Nah, di situ udah akhirnya Gini gitu ya. kok yang gua nggak pernah menganggap itu suatu masalah, kan gampang, tinggal cari pengganti gua, jalan terus. Tapi perlu digarisbawahi Bang, ini setiap kita ajak bermusyawarah tuh nggak pernah mau gitu. Jadi
yang nggak ketemu ya seperti itu gitu. Iya. Ya kita ajak ngumpul nih, nggak Emang mau. harusnya emang ada briefing, setiap tim itu harus ada briefing. Nah, ini terus dia juga dan, nih. dan sedikit gue tambahin ya Heeh. tentang dia ngirim ke iklan itu, dia dulu sempat ngomong kalau ada apa-apa mau tentang sesuatu di saung ini itu mesti ngabarin di grup. Koordinasi. Ya pokoknya mesti koordinasi. Nah sedangkan iklan itu dia ngirim itu ke sana itu tanpa pengetahuan yang ada di saung. Iya. Dan gua sendiri pun saat syuting itu nggak tahu kalau itu buat iklan. Cukup kecewa dengan sikapnya dia tuh saat itu. Kalau gue pribadi gini, kalau gue sempat ya, woi jangan ganggu, woi. Kalau dan satu lagi Oke, aja satu lagi. pas kejadian film itu, gue sempat ngabarin dia buat musyawarah, ngobrolin nih, maksudnya jangan Biar sampai berlarut-larut nih, Iya, ya kan? betul. Khawatirnya ntar yang kesana ngomongnya beda, yang kesini ngomongnya beda. Iya betul. Gue udah coba musyawarahin di saung, tapi dari ada satu pihak lah, ya kan, itu alasan terus, ya kan, kayak menghindar. Jadi ya cukup disayangin sih, ya kan. Kenapa gitu harus menghindar? Seharusnya emang- Kalau emang dia nggak salah, itu gentle. Betul. Datang kemari, kita obrolin, kita ngopi bareng, selesain masalah, bukannya menghindar. Gitu. Benar. Yang gua rasa ya gua cukup kecewa ya kan dengan sikapnya dia. Ya gitu. Ya kalau gue sedikit gini, jadi dulu gue sempet nih, gue yakin Cup, lu bisa netral, kata dia seperti itu. Ya gue netral, cuman kan gue ngeliat dari sisi permasalahannya. Emang yang namanya suatu organisasi itu harus namanya ada bermusyawarah dan briefing, itu lebih baik karena kalau seperti itu kita bisa menemukan jalan keluar. Nah kalau ini kan enggak, jadi setiap kita ajak ketemu susah. Jadi intinya alasannya dia kecewa, loh. Di sini kecewanya di mana gitu kan? Dan itu aja sih gue, makanya kenapa gue berpihak ke sini karena dulu gue sempat hampir ya, jujur aja gue sempat hampir kok ini kok malah lari dari masalah, nggak mau menyelesaikan suatu masalah gitu kan, yang namanya kita tim saudara nggak seperti itu, rempukin ngomong bicara baik-baik, yuk cari jalan keluarnya, nggak usah pakai ata itu tuh. Menurut gue oh ya udah berarti Ona yang salah, dan gue milih kesini karena posisi gue ya yang di sini lebih gentleman dan lebih mau untuk untuk bermusyawarah gitu. Itu aja sih kalau gua. Mungkin abang-abang atau Bang Andrian enggak ya? Gua nggak ngerti. Enggak ngerti. Ya, Next, host, kembalikan ke host. ya, Ya mungkin begitulah ceritanya. ya kan? begitu ceritanya. Nah, Cerita aku dan juga kisah, ya. aku juga mau nanya nih. Kenapa kalian bikin jadi kayak banyak musuh-musuhnya 5 Jawara? Contohnya musuh-musuhnya kayak gimana nih? Kayak misalnya Jin, terus ya pokoknya Oh, iya, musuh-musuhnya dia kenapa sih jadi kayak gitu? Oh iya, gue paham. Jadi maksudnya pertanyaan dia gini bang, kenapa sih musuhnya 5 Jawar tuh Nggak ada bisa. bukan gak ada bisa, tampangnya kayak jin semua gitu, maksudnya berbentuk kayak jin. Iya sebutannya jin ya. Iya, kenapa bukan kayak nama-namanya gitu? Kenapa? Silakan Cup. Ya, kalau gue menggarisbawahi sebenarnya dulu gue nggak ada pikiran kalau musuh-musuh 5 Jawar itu adalah jin gitu ya, nggak ada sih ya. Cuma di situ ada penambahan dari yang lain ya. Sebutin nggak sih? Kru yang lain. Iya, tim dulu lah, mantan tim gitu kan. Nah, jadi kalau gue menjelaskan sebenarnya gini, kalau gue ngeliat dari konsep 5 Jawara, kenapa itu dinamakan jin atau iblis ya? Intinya di situ manusia mempunyai kesaktian, tapi sikapnya udah kayak jin gitu, ya. Suka memfitnah, suka menzolimi gitu kan. Intinya manusia. Intinya dia manusia sebenarnya bukan jin. Sifatnya itu seperti Nah, itu kita menjabarkan tuh bahwa musuh 5 Jawara jin, yang kita sebut jin itu bukan dari bentuknya tapi sikapnya yang seperti jin. Atau bisa ada nanti kita akan munculin musuh 5 Jawara tuh yang sikapnya kayak iblis.
Lebih-lebih kali. Iya, lebih-lebih. Lebih dari iblis. Nah, Nggak, lanjut. ini jadi kalau masalah jin itu di cerita itu dinamain jin, awalnya pun gua nggak setuju Iya. karena jin itu kan bukan kalangan dari manusia ya kan. Masa di 5 jawara jin bisa silat, bisa berantem gitu ya kan. Gua awalnya nggak setuju, cuman karena di sini gua bahas tentang itu malah jadi perdebatan ya kan. Iya. Akhirnya ya udahlah terserah gitu. Karena Cuman perdebatan jin itu sampai nggak mau ngalah ya. jadi nanti di film ini pun kita akan ngerubah. Jadi istilah jin itu bukan berarti dia jin benar. Ya kan? Siluman lah ya. Ya iya, masa jin bisa berantem sih, bisa silat gitu. Kalau jin kan nggak gitu ya kan. Jadi nanti kita mau atur ceritanya biar Pelan. jadi itu istilahnya manusia Yang bersifat jin. istilahnya jin berwujud manusia. Ya kan kayak dia kan melakukan kesalahan nih bang. Dia melakukan kesalahan menzolimi warga atau rakyat, tapi dia merasa terzolimi gitu. Itu the real ada di dunia nyata. Dan itu sangat banyak Ya kan, dunia sangat nyata. banyak. Banyak banget. Gue juga banyak ngerasain. banget. Dan kita Sering merasakan. ngerasakan seperti itu, makanya sosok si jin ini bukan jin asli tapi sikapnya dia jin ya Sifatnya. gitu. Ya kalau lebih kasarnya manusia iblis berwujud manusia lah gitu ya kan. Benar. Jadi kita Betul. konsepin seperti itu karena sebelumnya nih nama-nama dari musuh kita belum kita nama-namain ya. Belum, Belum. nanti itu kita lagi susun dulu itu ya kan. Mau nanya lagi boleh? Boleh. Nah, karakter perempuan di 5 Jawara itu gimana konsepnya? Oh itu tuh dia tuh atau kebetulan ada Tiara. orangnya. Nah, ada Tiara nih. Kayak gimana tuh? Nah sebenarnya ini lu ceritain karakter lu aja gitu. Ya, jadi di karakter aku di sini ya seperti ya jahat ya. Maksudnya yang nurutin abahnya gitu. Jadi jahat. Abahnya mana abahnya? Jadi jahat yang karena nurutin abahnya, Bah. Ya, Nih. apa Ya, cara? ya. Hai, cara bunuhlah 5 jawara. Ya, seperti itulah. Nah, ya, dia jadi ini saya anaknya, nah ini abahnya yang jahat. Jadi saya jahat tuh ikutin abahnya. Kalau di kenyataan mohon maaf ya nyerah saya. Emang kenapa, Cara? Kena apa ganteng? Kayak Ganteng. Aduh, astagfirullahaladzim. Udah skip. Lanjut. Skip. Lanjut. Kamu cerita lagi. Lanjut. Ya sebenarnya ya jahatnya aku tuh ibarat kata ya didikan abahnya ceritanya gitu. Dan karakter Sebenarnya dia ini baik gitu, tapi dibikin jahat atau gimana? Betul. Ya sebenarnya aku Jadi baik. adopsi lah ya kan. Iya, Oh, jadi anak adopsi. iya. Jadi bukan anak kandung Ini gitu. sejarah lagi kita buat nih kenapa dia Iya. bisa jadi sosok yang jahat. Nah, mungkin kita juga bakal mau klarifikasi bang. Kalau misalnya ada yang masih bermasalah nih, maksudnya bukan bermasalah, dia mempunyai masalah sama kita, kayak contohnya kemarin ya, kita tinggal ngomongin baik-baik aja ke saung, kita datang baik-baik, ngopi, kita ngobrol baik-baik gitu kan, itu lebih baik gitu ya daripada harus lewat online atau WA atau segala macam tuh. Kayaknya gimana ya bang, menurut abang? Ya kalau menurut aku lebih baik kalian udah pada dewasa nih ya, karena aku juga punya tim juga. Cuman kayak gini loh, turuninlah ego kalian masing-masing kalau kalian masih ingin bertahan. Kalau kayak gini kalian jatuhnya kayak anak kecil gitu. Kenapa aku bilang kayak anak kecil? Karena nggak mau menyelesaikan masalah kalian sendiri, padahal kalian tuh udah mengenal satu sama lain kan. Mending kalau emang mau ngelarin masalah, cuman kan ngomongnya di luar. Nah, nih jujur ya, kalau mau ngelarin masalah itu lebih baik datang silaturahmi, diomongin baik-baik. Jangan pernah lewat WA, karena kalau lewat sosmed atau WA itu kadang-kadang penyampaiannya beda gitu loh. Ngerti nggak bedanya itu kayak mungkin yang bacanya moodnya kurang bagus, jadinya kayak seolah-olah lagi sewot. Bisa aja kan? Akan jadi makin ribut. Jadi bukan nambah enak malah tambah runyam gitu. Jadi makin ribut. Kok jadi gue yang klarifikasi? Salah ya? Ya itu karena pengalaman aku ya. Karena setiap ada permasalahan pasti aku langsung ayo briefing gitu. Tanggal berapa, jam berapa gitu. Harus kumpul semua gitu. Lebih baik. Karena belajarlah dewasa. Karena gini loh, gue ketemu orang-orang yang menurut gue dewasa kadang malah kayak bocah
bukannya dewasa, malah yang lebih kecil itu mereka berpikirnya lebih dewasa, tapi ada juga yang anak kecil berpikirnya ya kecil, ada yang berpikir dewasa ya dewasa gitu. Jadi kalian please ubah pikiran kalian jadi dewasa dan turunin ego kalian masing-masing itu dalam tim. Sebenarnya Jadi kalau- gue ya yang ngomong. kalau boleh ngebuka nih bang, yang kata banyak nih yang minta hapus nih kan, banyak ya yang minta hapus. Ada beberapa cuma scene gitu yang dimana kok udah 1 tahun kok minta dihapus gitu. Mungkin Bang Ari tanggapannya bagaimana Bang? Langsung klarifikasi aja di sini biar orang yang nonton. Iya, Orang-orang jadi yang minta hapus. kemarin Ada 5 orang yang minta beberapa hari yang lalu ya. hapus. Ya beberapa hari yang Oh, lalu. ada 5 orang, Cup. Ada 5 orang Bang. Gua mah taunya 1. Heeh. Iya. Ya lucunya kayak gitu. Video udah setahun. Dan di video itu dia itu komen ajib ya gak? Terus tahu-tahu sekarang nih video itu udah berjalan setahun, itu minta dihapus videonya. Kan Iya, lucu ya kan? Betul. Nah, selidik-selidikin ternyata dia lagi sama si Anu, Hah? ya kan? Nah, secara nggak Sama si Anu. Anu siapa mas? Yang udah yang pernah ada di bagian 5 Jawara. Nah, Oh, berarti dia bikin tim baru gitu? bukan Apa bikin gimana? tim baru, Tim istilahnya lain. enggak apa dia lagi kongko atau kita nggak tahu lah ya kan. Bisa, Ya, barangkali. intinya gini aja, berarti kan itu kan berarti ada hasutan di situ, ya kan? Ada hasutan, ada cerita yang enggak. Ditambah-tambahkan. Iya, ya bayangin aja lu. Manusia. Video udah setahun. Terus kenapa lu baru gini hari? Tiba-tiba. Gitu. Tiba-tiba Udah berubah gitu pikiran. minta hapus itu lewat chat Iya. gitu. Ya maksudnya caranya nggak kayak gitu biar beradab dikit lah gitu. Ada video lu di situ bukan suatu masalah dan bukan suatu hal yang penting-penting banget buat kita gitu. Kalau gua mau hapus bisa aja gua mau hapus, gampang banget. Dan itu bukan suatu yang berat buat gua. Cuman cara lu salah, jangan kayak gitu. Lu pikir dong, lu kemana aja? Kok video udah 1 tahun, lu baru bekor sekarang, gitu loh. Kalau lu mau hapus datang kemari, sini ngomong sama gua, gitu. Enggak. Jadi teman-teman udah bisa ya nih. Sini yang adalah surat terbuka buat para teman-teman yang mau minta hapus video, sok silakan datang ke Saung gitu ya. Iya, kita tunggu. Ngobrol langsung. Kita nggak akan tanggepin soal chat-chat, kita nggak akan tanggepin. Kita akan tanggepin dengan cara dia yang Gentle. baik-baik lah. Tatap Gitu. muka. Gitu aja sih bang. Ya, gitu aja. Pokoknya pesen saya tetap semangat kepada 5 Jawara Betawi dan Iya, betul. kru dan tim thank you banget deh. Itu nggak ada niat untuk ganti nama gitu? Tuh bang gimana Channel. tuh? Oh, masalah. Dari tadi aku nanya itu Oh loh. iya, itu belum dijawab Oke. ya. Kenapa nggak ganti? Kan kalian kan berkurang nih 3 nih. Kenapa nggak jadi 2 Ntar Jawara? bang Ari dulu habis itu gua. Jawara. Jawara. Ya maaf ya. Lanjut. Ya lu cobain langsung. Cuy. Kenapa? Gua udah kebanyakan. Alasannya kenapa? Jadi kalau gue gini, kenapa gue nggak ganti 5 Jawara? Sebenarnya next itu akan makanya gue sempat bikin 5 Jawara Betawi next generation, yang dimana next generation itu artinya penerus selanjutnya ya apa? Iya. Generasi selanjutnya gitu. Dan mereka yang udah pada punah atau punah apa pensiun sih? Pensiun jam. pensiun. Nanti akan ada muncul nih yang menggantikan 3 Jawara itu kita nggak tahu siapa. Nah makanya kalau penasaran tonton terus. Tonton terus. Tetap ikutin, Tuh, tetap ikutin 5 Jawara. Berarti nggak akan diganti, cuman akan ada generasi baru. Gitu. Wah, keren nih. Harus disaksikan sih Harus kalau menurut diikutin aku. terus. Betul, Jangan lupa betul, subscribe makanya biar nggak ketinggalan. Iya, orang-orang lagi diseleksi. Lagi diseleksi Harus pelan-pelan. ada seleksi dulu biar nggak kejadian kayak yang udah-udah. Ya, betul. Ini betul. sangat-sangat pelajaran banget buat kita juga semuanya di sini, dan terima kasih banget atas waktunya. Tapi ntar dulu belum. Apanya? Ini sampingnya weh. Oh, belum ya? Belum. Kenapa? Abangnya mau ngomong apa? Ini coba karakternya Ya, bagaimana? karakter abangnya apa? Coba sebut abang ini sebagai belum siapa? Ini masih inget. Udah, kalau
Ada udah. Babe udah. Coba abang Abangnya. jelaskan karakter abang bagaimana gitu. Karakter gue, Ya. ya gue juga baru ya diajak gabung sama Usup ya. Cuma yang kenal sama Usup udah lama, dari dia belum bentuk manusia juga udah kenal gitu. Masih di cairan ya. Bercanda Sup, Betawi biasa. Ya kalau gue kemarin jadi muridnya ini Macingit, yang di Macingit. Oh, Anak, aneh murid ente. iya nih. Iya, tapi kalau beneran kamu pakai tiara ogah gue juga. Kasiannya Tawa aja lagi. dah. Itu bisa Babe. Begitu dong. Iya. Nah, jadi kaki aneh. jadi gue di sini jadi musuhnya 5 Jawara Betawi. Karena kan gue muridnya ini Abah Saklek nih. Iya, Sengklek. Sebenarnya hari ini kita mau syuting ya. Kita nih udah pada ready tuh, udah pada pakaian. Terus juga Karena udah cuaca. Iya karena cuaca kurang mendukung ya. Terus juga udah pada datang juga. Tapi sebelumnya gua apresiasi banget yang udah pada datang sini kayak Tiara nih, dia rumahnya di Depok udah jauh. Indah juga di rumahnya di Bekasi, dia mau datang kemari buat ngebantu di film 5 Jawara. Terus, weh Singit. Nah, nih rumahnya di mana? Namanya Tanda Tinggi Johar Baru. Ah, itu Baru. kita apresiasi banget yang rumahnya jauh-jauh Tepuk tangan gitu kan. semuanya. Kayak Andrian dari Cijantung, thank you banget yang udah mau bantu. Di mana? Ondet. Lah, ya kan tapi kan rumah lu Cijantung tadi jalan kaki. Kan bini gue ini. Kan gue ngejemput. Ya, berantem dah. Ya, lanjut. Oke, thank you banget. Oke. Tetap semangat buat 5 Jawara. Betul. Tetap jalan terus ya kan. Semoga sukses selalu Ya, betul. dan semoga kalian bisa mengontrol emosinya masing-masing. Ya. Jangan pada menangin ego. Ya omongan-omongan di luar anggap aja pupuk. Iya. Iya betul. Ya. Ingat, semakin tinggi semakin banyak yang benci. Betul. Banyak yang bakal Apapun itu. ngancurin padi semakin merumbuh. Nah, itu. Tapi sebenarnya jujurnya ini nggak ada settingan apapun. Ini Indah, Bang, boleh gak gue pengen podcast nih sama 5 Jawara? Gue penasaran nih gitu kan. Anjir, kenapa 5 Jawara jadi tinggal dulu gitu. Ini no jadi- setting-setting ya guys. Jadi ini akhirnya ya mau nggak mau karena dia udah datang jauh-jauh pengen tahu, ya udah kita kasih tahu, Ya. klarifikasi semuanya dengan belak-belakan dan ngomong apa adanya ya Bang ya. Jadi itu aja sih. Kita kembalikan. Yang Kita terjadi klasifikasi enggak ya. dilebih-lebihin, enggak dikurang-kurangin. Lapar. Ya, kronologinya ya kayak gitu. Nah, Ya. Apa adanya ceritanya ya kayak gitu. Karena gua paling anti sih ngelebih-lebihin omongan. Anjay. Gua paling anti sih ngelebih-lebihin omongan. Anjay. It's the motherfucking Eagle Double G. Ya. Sedih Itu banget. khawatir. ya. kasih jerak Bisa jadi hidup fitnah nanti. ntar. Iya. Betul. Alfitnatu asyhadu minal qudsya. Betul. Alfitnatu asyhadu minal qudsya. Bener gak? Yang artinya Salah ya? Kalau mata Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, bener gak sih? Itu benar. Oh bener ya? Oh bener jadi nggak boleh fitnah teman-teman gitu. Makanya datang yang pengen tahu kita semua gini di sini terbuka ya Bang ya. Ini teman-teman nih semua nih yang subscriber kita yang pengen mau tahu Saung Jawara Ciliwung sok silakan. Sini, Di sini ya, terbuka. Kita bisa ketemu nih teman-teman semua biar yang ada di kalian sini. tahu karakternya Meet and greet. 5 Jawara Betawi. Jadi kalian tanpa harus mendengar dari omongan netizen di luar sana karena Tuh. aku itu yang merasakan netizen itu alhamdulillah Sangat banget, melukai. masya Allah banget, mulutnya bener-bener berlebihan dan di situ kalian semoga semoga kalian tetap sabar dengan menghadapi netizen yang kurang suka sama kalian karena ini baru netizen yang baru netes gitu ibarat kata netizen yang nggak suka sama kalian karena akan ada lagi netizen yang bakalan makin lebih kacau, Dan lebih kasar lagi. Pokoknya lebih kejam daripada dunia nyata karena gue dunia sosmed ya dari dulu. Jadi gue tahu banget kayak gimana netizen yang bener-bener dakjal banget gitu ya. Oke, thank you banget ya Indah udah ngasih semangatnya, udah ngasih betul. bahasa-bahasa mutiaranya ya kan, katalog-katalog senjanya anjir. Lebih keren. Pantun mungkin mau pantun. Mungkin ada yang mau pantun. Nggak usah. Dia nggak usah ngomong. Oke, untuk 5 Jawara, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga udah klarifikasi ke aku dan teman-teman juga biar nggak ada fitnah juga di sini dan aku harap kalian jadi orang yang sukses.
nggak pernah lupa sama teman-temannya juga. Amin. Selalu bersyukur Amin. dan tolong turunin ego kalian masing-masing. Kalau ada masalah tolong dikelarkan dengan baik-baik. Udah itu aja. Kok gue dewasa banget anjir. Oh my god. Dan Ngomong-ngomong, abang masih ada stok sabarnya kan nih buat perjalanan ini, bang, perjalanan yang sangat jauh nih. iya, pokoknya Masih ada stok sabar. ini rintangannya baru kayak begini gitu. Baru muncul fitnah-fitnah yang Fitnah-fitnah kurang bagus gitu. Apalagi nanti kalian bakalan lebih goyang lagi pasti. Ih, goyang nggak tuh? Canda. Ya udah pokoknya begitu. Hostnya agak-agak koplak, maaf ya. Oke guys, see you Hostnya the next agak-agak ini, video maaf ya. di podcast Bye. 5 Jawara Betawi. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Amin, amin.